Kantikum Anjeli dari SMP Stella Matutina.
Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Bapak, kami bersyukur bahwa pagi ini kami ada, itu bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kami, Tuhan. Biar ibadah Paskah ini, ibadah yang memuliakan satu-satunya sumber kehidupan dan kekuatan kami, yaitu Yesus yang kami sembah. Kami berdoa supaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi setiap kami datang dan pulang dengan kondisi yang berbeda. Kami alami kekuatan yang baru, kami alami kemenangan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah pagi ini bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, berkah dalam. Selamat pagi. Tema kita hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa pembaharuan. Tidak hanya membaharui hati kita, tapi membaharui kita di sekeliling kita juga. Sebelum kita memulai lebih dalam lagi untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, bisa berikan salam kanan kiri, muka belakang Bapak Ibu, katakan shalom, berkah dalam, Tuhan memberkati, sambil berikan senyuman yang terbaik, lebar sekali gitu ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalau belum kenalan dulu begitu. Kita satu di dalam Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang baik. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh
hidup kita adalah anugerah Tuhan, amin. Sekali lagi bisa berikan salam kanan kiri muka belakang lagi. Katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Karena kebangkitannya, kebaikannya. Kita ada di tempat ini. Bisa tepuk tangan bersama saya.
Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami undang para petugas bisa mempersiapkan diri. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bahkan tinggal dalam diri kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kematian, kebangkitan yang menebus setiap kami. Engkau Allah yang hidup, kami mau beri persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa akan kami balas kebaikan Tuhan? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Katakan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Katakan, segenap hatiku,
Demikianlah terjadi pertukaran dan perubahan ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang berjalan dalam kesendirian ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Sebelum kita dengar pesan Tuhan, Paskah pada pagi hari ini, saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian dengan kesadaran bahwa cuma Yesus satu-satunya yang layak terima pujian yang tertinggi. Amin.
doa kami, ini pujian kami Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus yang tersalib bagi kami, yang sudah mati bagi kami, menebus dosa kami, bahkan yang sudah bangkit bagi kami, mengalahkan maut. Kami mau terus memuji menyembah Engkau selama-lamanya, seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, bicara dan biarlah hati kami boleh terbuka dan kami menyediakan hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk ditaburi benih-benih firman-Mu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Jadikan kami pendengar yang baik sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersukacita berkata, tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan. Terima kasih tos kiri kanan saudara yang paling panas, yang paling bersemangat. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali merayakan Paskah, karena ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah manusia-manusia yang paling beruntung di muka bumi. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi Tuhan yang sudah memilih kita dan yang memanggil kita untuk kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan. Tema Paskah kali ini bersama-sama dengan ASN, TNI, Polri, dan guru dan karyawan adalah kebangkitan Kristus membawa sumber pembaharuan ya, di dalam kehidupan kita. Ya, ini tema nasional dan saya percaya ini tema yang mesti benar-benar sesuatu yang luar biasa kita bisa pahami dan kita kerjakan. 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya ini ayat hafalan yang sudah berulang kali kita dengar, bahkan kita pahami dengan baik. Tapi mari pagi hari ini kita mau bersama-sama dengan hati yang rendah, hati yang mau belajar. Karena saya pun pada saat mempersiapkan ini juga perlu belajar ya. Apa toh sebetulnya dari ayat ini maksudnya? Supaya kita bukan hanya sekedar memahami, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Saudara Bapak Ibu, makna Paskah sekali lagi bukan hanya sekedar liturgis, bukan sekedar ritualisasi, bukan hanya sekedar perayaan-perayaan biasa, tapi Paskah memberikan satu tanda, titik balik, satu revolusi rohani yang dahsyat sekali. Kalaupun ada kelahiran, tapi tanpa Paskah, ya kita tidak akan mengalami kemenangan. Kalau hari ini seandainya kita masih bisa menemukan kuburan Yesus dan kita mungkin berziarah ke sana karena ada jasad Yesus di sana, mungkin baik, mungkin ini sesuatu yang kita sukai. Tetapi terus apa harapan kita sebagai orang yang satu kali kita akan mati kalau Tuhan yang kita percayai juga mati? Tapi puji Tuhan, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Kubur kosong. Berapa yang saudara yang pernah ke Israel barangkali mungkin pernah lihat kubur kosong, betul kosong. Saya lihat kosong, nggak ada jenazah dan terbuka untuk kita bisa lihat. Nah, jadi berita Paskah adalah bukan hanya sekedar menjadi suatu ritualisasi agama, bukan hanya sekedar oh kita tahu Yesus sudah bangkit, tapi persoalannya apakah kebangkitan Yesus menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup kita, bahkan yang kemudian membuat hidup kita hari demi hari semakin diperbarui. Ini memang jadi satu tantangan khusus. Kita mungkin sudah jadi orang Kristen yang cukup lama Bapak Ibu, tapi mungkin kekristenan kita hanya berjalan dari satu bagian ke bagian yang lain yang tidak ada perubahan yang lebih baik. Kita Kristen tapi kita mungkin masih menyimpan banyak kepahitan. Kita Kristen tapi mungkin masih banyak menyimpan kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan dan segala macamnya. Mari biarlah Paskah kali ini bukan hanya sekedar ritualisasi. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara Bapak Ibu, bilang Paskah ini adalah Paskah yang spesial buat aku. Amin.
Amin. Paskah yang mengubah hidupku, yang memperbarui setiap keberadaanku. Katakan amin. Yang mau bilang yes. Oke Pak. Oke, puji Tuhan. Paskah menghasilkan ciptaan baru. Yang pertama tadi dikatakan dalam ayat 2 Korintus 5:17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Jadi yang pertama kali adalah saudara dan saya memosisikan diri di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada. Di dalam Kristus tadi dikatakan in Christ. Syarat atau kata kuncinya ada di sana. Tapi ini bukan perkataan yang sederhana. Apakah betul kita sebagai orang percaya, orang yang mengaku sudah Kristen, betulkah kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus? Atau kita masih hidup di luar Kristus? Kita masih punya agenda sendiri, kita masih punya keinginan sendiri. Kita tidak memperdulikan bahkan keinginan atau kehendak daripada Kristus yang sudah mati buat kita. Kita hanya sekedar menikmati berita mengenai Paskah kebangkitan Kristus. Tadi dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kata Yesus, tidak dapat berbuah apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus yang ngomong ya, bukan saya, bukan orang siapapun juga. Jadi mari pastikan setelah kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Mari silakan Pak. Selamat datang Pak. Pastikan saudara dan saya, karena di luar Kristus kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa buat apa-apa. Pastikan artinya apa? Di dalam Kristus, in Christ. Artinya saudara sepakat bahwa hidupku yang aku hidupi sekarang ini bukan milikku lagi, tapi milik Kristus, untuk kemuliaan Kristus, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Perlu perubahan identitas. Saudara saya pada saat menerima kuasa kebangkitan, saudara saya mengalami satu namanya proses perubahan identitas. Dulu hamba dunia, dulu hamba uang mungkin, dulu mungkin hamba dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus sudah lahir, Yesus sudah bangkit buat kita, kita bukan lagi hamba yang lama. Katakan amin. Kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Artinya hidup kita mengalami satu perubahan yang total. Dulu berjalan ke kiri, kemudian setelah kita ketemu salib Yesus, kita berubah 180 derajat ke arah yang berbeda. Katakan amin. Selain identitas, sumbernya juga berubah. Dulu kita mungkin begitu sangat mengandalkan manusia, koneksi lah atau apalah, atau mungkin kerja kita yang bagus ya. Tapi kita tahu bahwa sumber keberhasilan, sumber kemenangan, sumber pembaruan hidup kita hanya Yesus Kristus Tuhan yang sudah tersalibkan, yang sudah bangkit itu. Katakan amin. Dia satu-satunya sudah. Mari kita perlu belajar untuk ke sana. Dan tentu arah hidup kita, tujuan-tujuan hidup kita, prioritas hidup kita juga akan berubah di sana. Lalu yang kedua adalah sebagai ciptaan yang baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? New creation, saudara. Satu ciptaan yang baru. Itu bukan sekedar direparasi, diperbaiki bagian-bagian tertentu, tapi dirubah secara total, mengalami satu namanya transformasi yang total dari dalam. Kita kalau kekristenan kita masih bergantung dengan sesuatu yang di luar, saudara. Kita bukan lagi murid Kristus. Murid Kristus adalah yang di dalam berubah dulu. Setelah banyak orang kepingin jadi orang sabar, dan salah satu caranya dia pergi mungkin ke tempat tertentu, bersemedi mungkin, dia minta kesabaran. Dan kemudian pada saat dia selesai setelah sekian tahun melakukan satu
retreat secara pribadi, dia pikir sudah berubah sabar. Tapi belum. Pada saat dia turun dan berjumpa dengan banyak orang, dia masih bisa emosi. Dia marah. Dia bilang, loh kok bisa? Padahal aku sudah sekian lama menjalani satu proses untuk membuat hidupku menjadi sabar. Saudara, tidak bisa. Bahkan perubahan-perubahan itu tidak bisa diatur dengan aturan-aturan. Saya pernah dengar di Singapura itu, saudara, aturannya ketat sekali. Saudara misalnya buang sampah, meludah sembarangan, saudara langsung didenda ratusan dolar. Dan orang Singapura nggak berani, saudara. Sayang, eman-eman. Ya bisa buat makan dan segala macam. Tapi kalau dia datang ke Indonesia atau mungkin ke negara lain yang mungkin tidak terlalu ketat aturannya, dia bisa begitu saja membuang sampah sembarangan. Itu artinya tidak ada perubahan secara internalnya, manusia rohaninya. Dia masih berubah karena ada aturan. Aturan itu baik, tapi terbatas sekali. Kita mungkin mau jadi orang yang hidup suci, tapi tanpa mengenal bahwa kesucian itu sebenarnya dilakukan melalui Yesus Kristus. Kita hanya akan menjadi orang yang pencitraan. Di hadapan orang kita begitu santun, di hadapan orang kita begitu baik. Tetapi di dalam keluarga belum tentu. Ya, saya pendeta, jadi cerita soal pendeta saja ya. Banyak pendeta yang pelayanannya hebat, saudara, di luar. Jemaatnya menghargai, jemaatnya sangat menghormati. Tapi ternyata keluarganya enggak, istrinya ya dia menghormati sebatas dalam kekecewaan. Satu kali kalau dia khotbah di mimbar luar biasa, orang banyak diberkati. Tapi istrinya berdoa seperti ini, Tuhan pakailah suamiku terus di mimbar. Pakai terus di mimbar Tuhan. Pakai dia. Ini yang dengar sebelahnya itu dengar, wah ini pertama wah bagus ya, istri yang mendukung pelayanan suaminya. Tapi lama-lama juga gak enak kok, doanya cuma di mimbar saja. Ternyata di rumahnya galak seperti Lucifer. Jadi nggak sama apa yang disampaikan di sini dengan yang di rumah. Nah itu sudah. Ciptaan baru bukan begitu. Ciptaan baru dimulai dari dalam, inside out. Yang di dalam ini mempengaruhi yang di luar. Di luar sana boleh ada keadaan-keadaan yang sukar, yang sulit, tapi manusia batin yang tetap tenang. Bensin mau naik katanya, oh ini mau ada gini, wah krisis, wah macam-macam, kita khawatir. Di luar sana bisa mengalami keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, tapi manusia Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan, manusia batinnya hanya tetap tenang. Katakan amin. Dan ketenangan itu kemudian menular kepada banyak orang di sekitar kita. Orang yang panik ketemu dengan kita, tenang hatinya. Orang yang mungkin ketakutan ketemu dengan kita dengan kata-kata 1-2 kata, mereka bisa tetap kuat. Sesuai dengan tugas Bapak Ibu tentu di tempat-tempat yang marketplace yang memang banyak tantangan-tantangan. Salah 3, perlu orang-orang yang sudah mengalami Paskah yang sejati. Katakan amin. Sehingga kemanapun kita pergi melakukan tugas-tugas apapun, kita membawa damai sejahtera, kita membawa ketenangan, kita membawa kekuatan bagi banyak orang di sana. Setelah ciptaan baru adalah sesuatu yang bersifat internal. Ya. Efesus 4:23-24 mengatakan supaya kamu diperbaharui dalam rohmu dan pikiranmu, di dalam roh dan pikiranmu lebih dulu. Nanti kita akan lihat lebih detail di sana. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara saya sebagai orang Kristen sebenarnya nggak perlu lagi bilang begini, aku melayani Tuhan, aku mengabdi kepada, supaya Tuhan itu sayang sama saya. Enggak perlu. Saudara sudah disayang Tuhan. Berapa banyak yang percaya saudara disayang Tuhan? Amin. Harga hidup saudara dan saya itu mahal sekali. Dulu saya pernah berdebat, berapa harga manusia? Oh mahal, 2.000 babi. Hah? Ada ayatnya kan? Untuk nyelamatin satu orang, si iblis ini mau diusir sama Tuhan Yesus, pindah ke babi. Berapa jumlah babi? 2.000. Kalau dirupiahkan berapa tuh Pak? Mahal sekali.
Tapi saya bilang enggak. Harga saudara dan saya seharga Yesus Kristus yang tersalib di Golgota sana. Dia bayar semuanya. Artinya saudara coba, aduh itu enggak masuk akal memang. Tapi ya itulah kasih karunia Tuhan. Dia Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia mau mengosongkan diri, merendahkan diri, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan setia sampai mati. Dan matinya bukan karena kebanyakan makan, matinya di kayu salib, tempat yang terkutuk, yang seharusnya itu adalah tempat kita di sana. Karena kita lah yang berdosa. Yesus mati bukan karena kita, tapi Yesus mati sebagai kita di sana. Katakan amin. Itu harga saudara dan saya. Kayu salib itu. Sehingga oleh karena mari saudara, sebagai ciptaan yang baru, identitasmu baru. Engkau bukan lagi menjadi orang yang serupa dengan dunia, tapi engkau orang yang sudah diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Katakan amin. Perubahannya harus terus menerus, saudara. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Jangan bilang gini, aku udah percaya Yesus sudah selesai. Enggak, itu baru awal. Saat kita percaya Yesus, bahkan dibaptis, saudara, itu awal perjalanan kita. Masih panjang dan itu tidak mudah. Yesus bilang begini, kalau kau mau mengikut aku, percaya kepada aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Banyak orang Kristen sekarang sudah melupakan ini, saudara, dan tidak tahu suka dengan kata-kata sangkal diri, pikul salib. Kita mau menikmati semua keadaan yang baik. Berdoa kita juga doa yang selalu nuntut sama Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan melindungi aku. Semua untuk kepentingan kita. Kita lupa bahwa Yesus sudah memberi contoh buat kita, bahwa orang Kristen atau orang yang percaya kepada Dia juga harus siap untuk menyangkal diri. Itu penderitaan, itu tidak mudah untuk mengatakan pada dosa stop. Saudara, di dunia kita ini ada begitu banyak tawaran, godaan yang luar biasa, yang seringkali melebihi daripada kemampuan kita, kekuatan kita untuk menahannya. Kalau kita tidak benar-benar melekat kepada Tuhan, gampang terseret, gampang kita terhanyut di dalam arus dunia yang begitu dahsyat, ya. Apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita di dunia yang Bapak Ibu, teman-teman semua jalani, bukan pekerjaan yang mudah di sana. Mungkin bagi saya sebagai pendeta, Pak Urip juga ya Pak ya, tiap hari ke gereja ketemu nih orang-orang baik-baik semua ya Pak ya, orang malaikat-malaikat semua, ya shalom, selamat pagi, wah enak tuh Bapak. Tapi di luar sana, dunia Bapak Ibu kerja, banyak situasi yang tidak mudah. Saya tahu, karena saya juga pernah ada di sana. Bukan berarti saya lari kemudian ke pelayanan ini melarikan diri dari dunia, bukan. Karena ada banyak orang seperti itu. Wah, susah Pak kerja di dunia sekuler. Saya mau pelayanan saja Pak. Panggilan saya ke pelayanan, tapi sebenarnya cuma kompensasi saja. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat wajah-wajah ibu orang yang hebat-hebat, orang yang teguh, yang kuat. Katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu dulu. Semua jangan tegang. Semua jangan tegang ya. Tapi percaya, benar. Bapak Ibu sudah teruji, minimal sudah sekian tahun mengabdikan diri dengan segala perjuangan yang ada. Mungkin ada kegagalan Pak, pasti, tapi bangkit lagi. Ada mungkin kekurangan, diperbaiki untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depan. Prosesnya jangan dihindari, katakan amin. Karena memang harus melalui proses, dan itu terus menerus. Melelahkan Pak? Iya, kadang-kadang melelahkan. Tapi kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, proses itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Katakan amin. Pembaruan ciptaan baru yang pertama, Bapak Ibu, apa yang harus kita lihat dan di mana kita harus berubah. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan sebagai abdi negara dan bangsa, kita semua, termasuk saya juga abdi negara, hanya fungsinya kita berbeda. Panggilan sebagai orang percaya, semua orang percaya, bukan hanya dari sisi profesionalitas. Profesionalitas penting. Kita bekerja secara profesional, jangan sembarangan, saudara. Ya.
Sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan, saudara kita belajar sungguh-sungguh. Jangan ngawur mengajari nanti jemaatnya ngaco. Waduh, itu bahaya sekali. Ya. Kalau sebagai hamba Tuhan, katakanlah sebagai seorang pemimpin rohani, saya salah. Itu bukan cuma saya saja yang salah. Yang salah itu seluruh gerbong yang lain, seluruh jemaat. Kan di situ ada tanggung jawab yang besar. Tuhan bilang, ya kalau kita sebagai hamba Tuhan siap sebagai Tuhan, tanggung jawab kita lebih besar. Tapi juga bukan berarti hanya pendeta, tapi juga Bapak Ibu, baik sebagai guru, apalagi guru. Saya juga dulu pernah mengajar di Satya Wacana 11 tahun. Bapak Ibu. Saya melihat seorang guru itu atau seorang pengajar itu seperti dipercayai satu kehidupan yang di tangan kita. Mau tergantung kita, mau diremes habis mati atau dibangun sehingga sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih baik dari diri kita. Atau kita hanya sekedar ya pokoknya guru ya aku ngajar aja, yang penting aku dapat salary sudah selesai, yang penting aku tidak kekurangan. Atau apa? Saudara bisa lihat teman-teman para murid-murid kita, pada saat kita memandang mereka satu kali mungkin akan ada jadi orang-orang yang hebat. Saya ingat sekali kelas 2 SD saya ini bodoh banget saudara, bodoh dan nakal. Tapi saya ketemu satu orang guru, sampai hari ini saya masih ingat namanya, Ibu Rumiati. Dia rangkul saya, dia ajak saya main. Enggak dong. Kamu bodoh, ayo kamu belajar. Enggak begitu. Saya enggak suka belajar waktu itu. Saya senang sekali pada saat saya dihukum sama guru saya. Tas saya disimpan di lemari guru saya. Saya bilang senang sekali, puji Tuhan. Saya tidak perlu belajar di rumah. Papi saya yang marah. Mana tasmu? Di bapak sama Pak Guru. Kok bisa begitu? Ya semuanya marah-marah gitu papi. Saya malah nggak apa-apa. Saya senang. Ya. Tapi Ibu Rumiati ini rangkul saya. Ayo kamu main ke rumah. Saya pikir, wah oke juga lah. Main sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama, ayo mulai buka buku yuk. Diajarin saya. Tanpa saya sadar, saya sedang dituntun ke sana. Dan selama 1 tahun ke depan, saya tidak pernah tidak naik kelas. Hampir bintang kelas. Boleh tepuk tangan, jangan malu. Bukan tepuk tangan saya, bukan. Tapi tepuk tangan untuk bahwa ada seorang yang punya hati buat anak nakal ini. Saya percaya kalau dia masih hidup hari ini, atau dia mungkin di surga lihat saya, bangga, jadi pendeta, luar biasa. Kalau nggak ketemu dia, mungkin saya jadi pendekar. Jadi mari juga sisi spiritualitas dan transformasional itu harus nyata. Ada perubahan, ada sesuatu yang betul-betul dilihat oleh orang di sekitar kita. Apa yang harus perlu terjadi? Inside out tadi adalah dimulai dari hati kita. Perubahan dimulai dari sana. Ya. Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, ciptakanlah dalam diriku hati yang murni. Terjemahan yang lain dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, murni. Gak ada udang di balik bakwan. Motivasi kita kerja itu apa? Melayani itu apa? Mari jujur dengan diri sendiri. Kita nggak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Saudara dan saya yang bisa menghakimi diri sendiri. Oh, aku motivasinya nggak tulus ini. Oh, motivasiku ada sesuatu. Saudara perlu, mari kita belajar untuk jujur dengan diri. Karena jujur dengan diri dan berani menghakimi diri sendiri, menurut saya itu kan lebih aman. Katakan amin. Daripada saudara menghakimi orang lain. Dunia mengajari kita untuk tidak tulus, saudara. Ya, main sandiwara, ada drama Korea, drama apa lagi? Drama Cina, drama Indonesia, drama. Bilang kiri kanan saudara, pagi hari inilah seterusnya tidak ada drama-dramaan. Amin. Tidak ada drama-drama lagi. Inilah saya sebagai anak Tuhan. Saya mau jadi terang dan garam dimanapun aku berada. Katakan amin. Dunia mengajarkan ketidaktulusan, manipulatif sifatnya.
cari gampang, namanya instant gratifikasi. Kita mau cepat sukses tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Semuanya mau diserba mudah. Ya. Sebetulnya itu ada baiknya juga membuat urusan jadi mudah. Tapi hari-hari ini karena kita tidak tulus, muncullah istilah yang kalau memang bisa susah, kenapa dibuat mudah? Mari Pak, silakan. Ya, saudara. Jadi mari kita jujur dengan diri kita dan jangan menghalalkan segala cara. Karena dunia di sekitar kita begitu luar biasa, menghalalkan segala cara. Yang penting kamu naik jabatan, yang penting kamu bisa promosi, apa saja kamu bisa buat. Setelah mungkin sekali, 2 kali mungkin kita berhasil. Tapi percayalah, kita sedang menipu diri sendiri dan kita sedang menghancurkan sebetulnya karakter kita. Ya. Tetapi setiap orang percaya haruslah hidup dengan integritas. Saya kasih beberapa penerapan, mungkin ini hanya lewat saja. Tinggalkan keinginan untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan. Kalau kita diberkati itu sebagai bonus, karena tujuan hidup kita sebetulnya bukan ke sana. Saya ingat Rasul Paulus pernah bilang begini, kalau aku bisa melayani, itu adalah upahku. Kalau aku bisa bekerja, itulah upahku. Jadi kalau masih ada tambahan salary setiap bulan atau apapun, itu bonus. Itu tambahan, itu bukan yang utama. Dimulai dari hati yang seperti itu, hati yang tulus. Aku bisa bekerja, itu satu kehormatan. Itu satu hal yang bisa aku berbagi dengan seseorang. Demikian ya, di sini kebetulan mungkin ada yang bisnis juga ya. Saya ajarkan anak-anak saya, kamu dalam berbisnis, setiap bisnis rupiah yang kamu terima itu ada berkat untuk orang lain. Yang kamu harus perhatikan, jangan semuanya kamu ambil untuk dirimu sendiri. Belajar berbagi, karena dengan berbagi kamu tidak akan pernah kekurangan. Itu Alkitab yang bilang. Amin. Setelah ya tentu saya juga harus menteladankan itu seperti itu. Jangan sampai saya pintar khotbah tapi gajah di belangkoni. Tahu ya? Pintar khotbah ning reso ngelakoni. Tinggalkan hati yang manipulatif. Ya apa saja Saudara, kalau ada dorongan-dorongan yang bersifat manipulatif, olah. Mungkin Saudara akan tidak disukai dengan lingkungan. Ya itu resiko. Tadi sangkal diri pikul salib sebagai orang percaya. Tinggalkan sikap menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan orang lain bahkan. Wah itu kan lebih parah lagi. Tapi saya percaya itu tidak ada di sini. Bilang kiri kanan, itu pasti bukan kamu. Nggak ada miripnya sama sekali dengan kamu. Bilang kiri kanan sebelah, nggak bukan kamu. Bukan. Itu Bapak Pendeta sedang bicara soal orang yang di kutub utara sana. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Oke. Baik, yang kedua adalah pembaruan pikiran, Saudara. Pikiran kita ini penting. Itu menentukan semuanya. Ya, apa yang ada dalam pikiran kita lah yang membuat semua yang kita kerjakan di sana. Jadi Roma 12 ayat 2, ayat hafalan juga ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budi, supaya katakan engkau mengetahui manakah kehendak Allah. Bagaimana banyak orang bisa bilang, Pak, Om, gimana cara tahu kehendak Tuhan? Pembaruan akal budimu dulu. Gak bisa tumpang tangan dalam nama Yesus, gak bisa. Kamu mengalami perubahan akal budimu, itu metanoia, artinya pertobatan. Cara berpikir yang dirubah. Itu bisa soal pertobatan. Pertobatan harus dimulai dari sana, bukan perilaku dulu. Seringkali kita, maaf ya, kita berbuat salah, kemudian aduh, aku salah, nyesel. Dah, aku gak mau berubah lagi. Aku gak mau berbuat lagi. Tapi kalau cara pikir kita belum berubah, nanti ada godaan, jatuh lagi kita. Kebetulan kami di gereja ini ada mungkin 80% anak-anak muda, Bapak Ibu. Pergumulan anak muda selalu begitu. Om, gimana aku selalu jatuh di tempat yang sama. Saya bilang kamu belum bertobat sungguh-sungguh, kamu masih menyesal. Bedakan antara menyesal dengan pertobatan. Menyesal tuh fokusnya diri sendiri. Waduh, aku kok berbuat gitu. Waduh, aku malu, aku izin, aku kok gitu ya. Gak pantas nih. Itu baru nyesal. Tapi kalau kita sudah mulai masuk dalam alam pikiran kita, aku sudah menyakiti hati Tuhan. Seperti Daud pada saat dia bertobat. Aku sudah menyakiti hati Tuhan. Aku salah.
bertobat, aku tidak akan pernah mengulang lagi. Nah, di sana perubahan pikiran sudah terjadi. Cara berpikir dunia, kepentingan diri sendiri, gila hormat, kekuasaan, keuntungan, semua itu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. Nanti dibaca aja di rumah. Ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan ada terjadi hari-hari yang jahat, di mana dikatakan orang mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, dan mereka tidak peduli dengan agama, tidak menghormati orang tua. Itu sudah terjadi semua di sekitar kita. Keadaan-keadaan yang seperti itu. Mari saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kita mesti harus bisa menjadi suatu contoh yang berbeda dengan yang sedang terjadi. Katakan amin.